mengembangkan diri itu yaitu tadi yang pertama mengubah kebiasaan. Iya, betul. Yang bisa kita lakukan kedua itu adalah gini, fokuslah kepada ngomongnya ini ya, fokus penciptaan. Ya, penciptaan, menciptakan daripada berkompetisi atau bersaing. Halo, kembali lagi bersama kami di MC Channel. So, sekarang kita mau bahas tentang self improvement, pengembangan diri. Oke. Gimana tuh, baby? Pengembangan diri. Jadi selama ini kan kita suka ngomong tentang upgrade diri kan, upgrade diri, pengembangan diri. Nah, kita sekarang mau bahas spesifik tentang si pengembangan diri itu. Selama ini kan cuman memberikan saran untuk itu, tapi kita tidak pernah bahas spesifik tentang bagaimana mengembangkan diri dan ya bagaimananya lah untuk mengembangkan diri itu. Nah, kalau dari kamu gitu, aku nanya sama kamu, kalau kamu itu bagaimana mengembangkan diri itu? Mengembangkan diri. Upgrade diri itu bagaimana? Oke. Kalau dari diri aku sendiri, untuk kita mengembangkan diri, tentunya hal-hal yang mengganggu pengembangan diri kita dihilangkan dulu. Oh, pertama gitu. Dieliminasi dulu. Ya, dieliminasi dulu. Ya, bisa disebut toxic people tersebut. Berarti hal-hal itu termasuk dengan orang-orangnya. Iya. Apa aja gitu kan, orang-orang terus dari diri kita sendirinya juga, seperti misalnya berbahasa yang buruk kayak gitu. Malah sebenarnya sih hambatan terbesar menurut aku dari diri kita sendiri. Iya. Hambatan terbesar kita untuk mengembangkan diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Yes. Kalau menurut aku, karena menunda-nunda itu termasuk faktor dari kita sendiri yang buat kita nggak mengembangkan diri, itu dari kita loh, menunda-nunda. Oke. Kalau misalnya susunnya dari kita sendiri, yaitu jadi dari diri kita sendiri, jadi penyaringan dulu. Jadi toksik dari diri kita sendiri di filter dulu gitu, dibuang dulu. Jadi filter untuk diri kita sendiri. Nah, setelah diri kita sendiri, circle kita gitu, circle kita. Karena kan Bibi pernah bilang sendiri kan itu yang menentukan pola pikir kita ke depan dan apapun yang progres kita ke depan, seperti itu kan. Nah, kalau misalnya ini kan aku dulu ya, Bibi. Jadi kalau dari diri kitanya sendiri ya tadi contoh misalnya kalau bahasa yang toksik atau pemikiran yang toksik dan perilaku kita yang toksik itu dibuang dulu untuk menuju upgrade diri tersebut gitu. Nah, itu contoh-contohnya ya. Lalu kalau dari fisik misalnya fashion, kan tadi kita mau upgrade tuh. Nah, yang misalnya fashion kita yang misal ya, yang lama-lama misalnya yang agak apa ya, fashion tersebut menggambarkan diri kita itu kurang baik misalnya. Nah, itu eliminasi, tapi bukan berarti misalnya gini, tapi masih aja tuh Miss Catherine sekarang seksi atau apa, tapi maksudnya tuh contoh ya, yang asalnya norak jadi lebih elegan, contoh seperti itu kalau misalnya di fisik kayak gitu. Lalu misalnya bergaya, berperilaku, body language, lalu gaya berbicara, bukan apa yang kita keluarkan ya, tapi gaya berbicara. Penting sih. Kayak gitu-gitu. Lalu penyusunan kata-kata dan lain-lain. Setelah itu kita berbicara pada diri sendiri dulu. Setelah itu kita filter, kita buang, lalu kita menambah sesuatu yang baik ke diri kita. Seperti itu. Nah, lalu
Dan baby. Ya kalau dari aku sebenarnya hampir sama sih seperti kamu, tapi aku lebih fokuskan gini. Diri kita adalah yang bisa mengembangkan diri kita. Iya. Otomatis yang menghambat kita untuk tidak bisa berkembang ya pasti diri kita. Jadi kita yang menentukan diri kita ini mau berkembang apa enggak. Nah itu satu poinnya. Nah kalau yang penting itu, kalau aku sih gini, lakukanlah sesuatu itu untuk mengembangkan diri, hal yang paling mudah. Karena kalau lakukannya langsung berubah 180 derajat itu nggak mungkin sih menurut aku. Disebutkan juga baby di salah satu buku yang dibahas di kutu buku. Oh, The Science of Getting Rich. Ya. Jadi maksudnya tuh butuh penunjang juga gitu. Contoh misalnya mentor, terus guru. Ya penting sih itu juga seperti penting. itu. Jadi untuk apa? Untuk misalnya ya mentorin kita, contoh gitu ya, mentorin kita, terus mengingatkan kita dan lain-lain seperti itu yang tadi baby sebut gitu. Penting sih, penting banget ya soal mentoring ini. Nah tapi di sini aku mau concern gini, orang-orang hebat tuh memang mereka punya mentor, tapi semua itu bangkit semua dari diri sendiri. Nah yang dimulai itu dari diri sendiri gini, lakukan hal-hal yang kita mau berubah sesuatu nih, kita masih melakukan tuh dari hal-hal yang kecil dulu. Baby kalau menurut aku ya, misalnya kalau kamu pengen, dan ini aku pernah ngomong sekilas tapi ini aku coba bahas beberapa hal yang bisa membuat kita tuh jadi lebih berkembang. Kita mungkin kebiasaan itu sulit diubah baby, kebiasaan misalnya kita nggak mau berkembang, misalnya kebiasaan kita rebahan, kebiasaan kita mager, kebiasaan kita untuk bermalas-malasan dan sebagainya, susah loh untuk mengubah kebiasaan. Tapi aku menemukan kunci itu merubah kebiasaan. Jadi merubah kebiasaan itu gini, misalnya kita mau mencoba untuk lebih produktif, kadang-kadang tuh orang susah gini. Aku temen nih udah punya semangat yang luar biasa, tapi begitu udah jamnya tertentu, dia hobi main game, main PlayStation. Nah begitu dia udah itu di jam yang sama, jadi dia pernah begini loh, dia tuh biasa tuh punya kebiasaan tuh jam 8 dia pulang kantor, nyampe rumah tuh jam 7, ngaso mandi jam 8 tuh main PS. Main PS dan jam 11, jam 12 tidur, besoknya pagi bangun kerja. Jadi dia hampir nggak ada waktu buat ngembangin diri karena dia cuma habis main game. Tapi selama itu dia udah punya niat untuk melakukan hal baru, itu dimulai di jam 8 itu. Nah kalau saran aku sih, mulai kita udah nggak bisa mengubah kebiasaan, tapi kita bisa mengganti. Jadi merubah rutinitasnya itu, jadi dia pulang. Ketika dia jam 8, biasa kan dia pulang, mandi, beres-beres, ngaso, mandi, beres-beres, jam 8 tuh udah main PS. Dia tuh merasa tuh kayak PlayStation narik dia buat main, dia merasanya gitu. Terus dia kalau misalnya nggak main PlayStation itu rasanya gimana? Pernah nggak ditanya gitu? Ya dia kan pernah nanya saran bagaimana supaya bisa ngembangin diri. Yang gue lakukan tiap hari begitu, jam 12 baru tidur, paginya besok jam 7, jam 8 bangun. Begitu aja rutin. Nggak akan ada space dong. Nah space dia itu cuma dari jam 8 sampai jam 12 itu. Kalau Sabtu minggu waktu libur gitu? Weekend dia ini quality time-nya ya sama di PS itu juga. Akhirnya aku coba menggali nih, kan aku berusaha mencari solusi kan. Akhirnya menemukan solusi yang sepakat dengan kiblatnya mengubah kebiasaan, bukan menghilangkan. Ya udah, kita cari penyebabnya, gali mundur, pulang rumah nyampe rumah jam 7, jam 6 pulang rumah, jam 7 nyampe rumah, jam 6 pulang kantor, jam 7 nyampe rumah, dan begitu. Aku bilang apa? Lu jam 6 pulang kantor, jangan pulang rumah. Jangan pulang ke rumah. Biasa baby, jangan ngegas. Ya, aku saking semangatnya gitu loh. Karena cara dia berhasil soalnya. Terus? Jangan pulang ke rumah. Nah, waktu itu dia bilang, jangan pulang ke rumah. Iya, jangan pulang ke rumah. Karena gaya tariknya itu di situ. Nggak bisa menghilangkan kebiasaan, kita rubah. Kita kan bisa berpikir lah untuk memanipulasi habit itu. Jadi jangan pulang ke rumah. Akhirnya di situ dia mulai nggak pulang ke rumah, dia mulai bersosialisasi, mulai melakukan hal-hal di luar main PlayStation itu, dan akhirnya nyampe rumah jam 10,
dia udah capek dan akhirnya dia udah males main PlayStation. Tapi setidaknya lebih baik, dia udah gak tertarik ke PlayStation itu. Jadi main PlayStation dia tuh weekend aja. Oke. Jadi weekend aja. Nah di hari itu mulai begitu akhirnya berhasil loh. Berhasil. Ada pengembangan dirinya. Ada pengembangan dirinya. Waktu itu kan kebetulan kan sama-sama di Filipina kan. Dia tuh akhirnya mulai ikut aku tuh nge-gym malam. Oke. Aku sebenarnya jarang nge-gym malam, tapi demi dia juga dan aku ada teman jadi semangat. Nah, aku nolong dia gini. Sebenarnya aku nggak boleh pantas ngomong demi dia sih, nggak pantas. Karena dengan adanya dia aku jadi lebih semangat. Iya, oke. Maksudnya lebih semangat karena ya lebih tepatnya bukan demi dia. Menjadikan seseorang ini lebih baik, makanya baby semangat gitu. Ya itu dia, aku nolong orang, aku pun juga ketolong. Nah akhirnya udah tuh dia mulai ada kebiasaan. Nah akhirnya nih setelah beberapa bulan dia bisa lo nge-gym Sabtu. Oh iya? Bisa nge-gym Sabtu. Berkurang tuh waktu main PlayStation dia, tapi Minggu masih nggak kesentuh karena dia Minggu gereja. Sama sih baby, kurang lebih kalau sekarang di aku ya. Sama sih kurang lebih. Kalau berarti bisa disimpulkan gini, kita harus niat dulu. Niat dulu. Niat penting bener. Memang masa peralihan ini memang nggak enak baby, gitu. Masa peralihan ini nggak enak. Masa peralihan ini memang bukan nggak enak, kurang nyaman. Gitu, kurang nyaman karena masa peralihan ini ya merubah atau berpindah, gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah niat gitu ya, dan niat itu tekad gitu, tekad bulat di dalam diri kita sendiri, saat kita menemukan ketidaknyamanan tersebut, kita nggak akan mundur baby. Gitu. Betul. Kita akan tetap maju. Dan udah kita move di titik tersebut tujuan kita bakal menemukan feel nyamannya di mana gitu. Seperti itu. Oke. Benar masuk. Iya kan? Lalu nah ini kan tadi kan yang ngubah kebiasaan kan. Ini tadi contoh pertama. Iya. Contoh kedua juga sama sih. Masih di Manila. Jadi ada teman juga. Dia tuh kalau disuruh olahraga tuh udah kayak udah hampir nggak mungkin lah. Karena kalau aku bilangnya olahraga, dia udah pasti nolak. Wah, ini berat juga nih. Tapi kan gini kan, kita mencari solusi nih. Nah, yang ini orang nggak ada niat. Tapi dia minta solusi nggak? Nggak, yang ini nggak. Dia pernah ngomong, tapi anget-anget bullshit gitu loh. Anget-anget bullshit. Jadi hari ini ngomong apa, besok udah lupa gitu. Cuman babynya ke-trigger dari anget-angetan dia ini gitu. Iya, tapi berarti setidaknya ada sedikit api kecil tuh dalam diri dia. Sedikit aja. Tinggal dinyalain dikit nyala gitu. Kira gimana ya? Karena kan aku dulu kan memang suka nge-gym pagi dan dulu aku sempat satu apartemen sama dia juga. Susah nih ngajak. Satu apartemen makanya baby care sama dia gitu. Enggak, dia tuh jadi pernah sekali tuh ngobrol-ngobrol, gila ya lu niat lah. Gitu kan. Niat ya, wih mantep lu bisa gitu kan. Dia selalu gue juga mau deh, gue mesti sesekali gitu. Gue juga harus begini deh. Tapi cuma sehari itu, nanti besoknya kalau aku ajakin, aduh mager gue nonton TV. Itu pun nonton TV pun nggak tahu apa yang ditonton sama dia karena pindah-pindah gitu, JJ gitu kan. Dan itu ternyata sudah cukup lama gitu karena dia udah lebih lama di situ daripada aku. Akhirnya ya gitu, nanti pembicaraan itu nanti akan terulang lagi baby. 2 minggu gitu. Gila ya lu. Berarti sebenarnya ada niat ya? Ada niat tapi kecil. Tapi kecil gitu ya. Lalu yang orang bilang tuh niatnya ngomong doang gitu. Iya. Wah, ini menarik nih kan. Ini menarik. Jadi tantangan buat baby gitu kan. Akhirnya kepikir sesekali nih pagi-pagi dia juga tapi dia hebat, orangnya bangun pagi baby. Bangun pagi tapi like that. Bangun pagi jadi masuk kantor jam 10, dia jam 7 udah di ruang tamu. Oh, luar biasa. Berarti dia ada waktu banyak nih. Iya. Jadi tapi untungnya dia nggak ada alasan, nggak ada waktu. Untungnya. Nah akhirnya tuh aku mulai menipu dalam tanda kutip, menipu. Gimana tuh? Yuk temenin gua yuk. Oh, temenin, oke. Jam tujuan. Kemana? Udah ikut aja lah, jalan-jalan kita nyantai ke bawah. Ini kan di situ enak di Filipina itu ada anginnya banyak. Ya udah dong kan kita keluar apartemen, keluar kondo, kita jalan
sambil nyantai lah ngerokok gitu kan. Jalan muter gak jelas baby. Aku juga jalan muter. Oh, untuk peralihan ya? Iya. Untuk peralihan, oke. Dia temenin sambil jalan sambil ngobrol. Iya. Sambil ngobrol. Ada jalan, aku udah nggak jelas lah kayak gitu. Jadi kayak ditarik gitu, ditarik secara perlahan gitu. Iya. Akhirnya mulai jalan. Terus akhirnya setelah ada 20 menitan lah, habis setengah jam gitu, udah balik lagi ke apartemen kita. Oh, nggak ke tempat gym, I think ke tempat gym gitu Karena nggak? pakai sepatu. Kalau pakai gym pakai kalau tempat gym, pakai sepatu dia tahu dong. Oke. Ini kan pakai sendal jalan nyantai gitu kan, jalan sambil ngerokok gitu kan. Nggak bawa handuk. Oke. Jalan. Nyampe. Akhirnya udah nyampe apartemen. Lah, kok balik lagi? Ya gitu kan. Ya nggak apa-apa, udah naik lah. Udah mulai panas aku bilang gitu. Naik. Terus sambil pas duduk di ruang tamu, lu tahu nggak? Lu udah melakukan terobosan baru buat hidup lu. Apa tuh? Barusan kita jogging men 30 menit. Aku bilang gitu. Dijebak secara tidak langsung. Iya, aku jebak begitu jadinya. Terus? Nah, jadi sebenarnya gini loh, kadang-kadang orang tuh Tapi baby memang udah diniatkan seperti itu. kepikir aja gitu. Oke. Kepikir aja. Dari awal apa? Enggak, itu akumulasi berapa kali ketemu dia kan. Oke, Akumulasi minggu ini ketemu, akhirnya lakukan itu gitu. Akhirnya sampai terakhir aku keluar dari kondo itu, dia masih rutin olahraga. Dia mulai nge-gym. Tapi itu awal mula startnya gitu loh, mengubah kebiasaan. Karena dia bangun pagi, baby, sayang banget. Kecuali Tapi akhirnya berhasil ketarik gitu. Ketariknya dia yang minta ikut atau baby yang ngajak lagi? Pertama-tama aku yang ngajak sih. Gimana ngajakinnya? Ajak, udah yuk ikut gua lah lu pagi-pagi. Kan soalnya ini juga menarik. Di gym, treadmill kan, ada TV. Ya kan? Oke. Jadi ngebukanya tuh pelan-pelan gitu loh. Ya kan, nah tapi untuk memulainya tuh susah. Karena kalau dari awal aku bilang ayo gym, lu nonton di gym aja, dia nggak bakal mau. Susah. Nah, aku triggernya tuh dari dia bergerak dulu, baby. Dia bergerak dulu. Habis itu mulai agak kritis soal diet. So dia agak gemuk kan. Dia mulai kritis soal diet, gimana soal kontrol makanan, kontrol apa. Karena dia hobi makan yang enak-enak banget lah gitu, hobi jajan. Ya, tapi beruntung sampai aku keluar dari kondo itu dia masih rutin sih. Dan badannya ada perubahan lah. Meskipun nggak signifikan tapi lumayan. Aku nggak bisa mentorin dia 24 jam setiap hari. Tapi paling tidak nggak wasting time dia. Iya, buat dianya juga dan akunya juga, wih, gila, ada aja gitu. Tapi itu aku pikirin tuh. Tapi memang sih benar dan sebenarnya ada benang merah ke aku juga sih baby. Jadi baby pernah kan ngedengar dari aku, baby jangan neken aku bilang gitu. Baby jangan neken aku, baby jangan berusaha nyuruh aku. Ya itu kan aku nggak Iya kan? Iya, maksudnya aku pernah ngomong kayak gitu kan. Karena yang ada aku tahu baby, aku merasa tertekan. Iya, kalau gitu kan. Nah, secara tidak langsung aku menyampaikan seperti itu. Dan jebakannya apa? Jalan jebakannya apa? Ya cinta kan. Iya kan, bener kan? Jadi memang kita kalau misalnya mau konteksnya merubah seseorang ya, kan ini tadi kan yang awal itu kan merubah diri sendiri gitu kan. Nah, ini merubah seseorang memang harus ada jalan yang tepat, baby. Aku seseorang yang keras kepala dan sebelum sama baby juga aku seorang yang independen gitu kan. Otomatis aku susah menerima orang, baby. Pasti. Otomatis aku susah menerima omongan orang juga karena akunya sendiri maksudnya nggak bisa disalahkan juga. Aku sudah menciptakan benteng gitu. Benteng yang memang ya wajar lah, baby. Sekarang memang yang baik itu misalnya nggak masuk aku itu bisa tercipta karena apa gitu kan. Gitu karena ya kasarnya gini, ya udah maksudnya yang baiknya ini jadi kehalang, tapi paling tidak aku agak traumatik sama yang buruknya ini gitu, ada benteng tersebut. Nah jadi butuh suatu jembatan untuk untuk
bikin jebol lah gitu, bikin Iya. jebol benteng tersebut Kasih gitu. pendekatan lain. Iya, Kalau butuh pendekatan jembatan tersebut ya gitu. sama kan, kalau misalnya kita mau jebolin benteng yang udah super kokoh, mau pakai senjata apapun, kita nggak bisa tembus. Iya. Tapi kita gunakan diplomasi, jalan damai, kalau ada Iya orang ini kan, seperti pendekatan itu. halus. Dan itu beda-beda sama seseorang Iya, nah, gitu. itu cuma contoh analoginya. Nah, kalau dalam hal ini kan aku nggak bisa nggak bisa kasih pendekatan frontal. Yuk olahraga yuk. Ya sama, Mau jadi ngomong- juga aku sama. Iya, jadi pendekatannya tuh dengan cara yang lebih out of the box. Iya. Nah, Dan itu seseorang beda-beda, baby. Betul. Jadi balik lagi, kalau misalnya memang si orang ini care, ya. Kalau baby jelas cinta dong sama dia kan. Nah, baby makanya mau melakukan itu, baby care sama dia dong. Betul. Bener nggak? Dan ya baby memperhatikan sebelumnya, ya baby care sama dia. Dan baby niat gitu untuk niat untuk memikirkan jalan jembatannya ini harus pakai senjata yang mana nih gitu. Iya, kan. itu Dan dia. seperti apa, gimana pengemasan jembatannya ini gitu. Karena aku menemukan pedoman ini juga gini, niat baik saja nggak cukup. Niat benar. baik, itikat baik harus dengan cara yang baik. Betul. Nah, cara yang baik itu nggak semua orang bisa. Cara yang baik buat A belum tentu sama buat B. Nah, kalau memang benar-benar tulus dan niat, itu akan ketemu kok cara itu. Nah, karena ada orang suka ngomong, udahlah nggak apa-apa, lu udah berusaha yang sebaik mungkin. Malah mematahkan Iya, ya kan. nggak bisa, aku udah coba bantu dia tapi nggak bisa, gitu kan. Udah, ada teman yang suka teman bilang gini, udah yang penting niat tuh baik. Aku bilang, orang-orang kayak gini jujur sebenarnya sih niat dia tuh untuk menyenangkan kita, padahal enggak, baby, menurut aku. Karena aku Memperkuat benteng. iya, karena niat baik itu kalau dengan begitu gini, kadang-kadang suka ketemu teman-teman yang ini sebenarnya manipulator yang tadi aku pernah bahas sih. Ini juga manipulator. Dia membuat dirimu merasa tenang dan nyaman. Misalnya aku udah berusaha nih, dia merangkul aku, udah nggak apa-apa, yang penting niat tuh baik. Padahal aku nyelakain dia, secara tidak sengaja sih. Yang penting niat tuh baik, udahlah. Sengaja atau tidak sengaja? Iya, anggaplah aku nggak sengaja, tapi temen itu, nah ketika aku jadi dekat sama dia, itu sebenarnya sudah termasuk manipulator loh. Itu memanipulasi juga itu. Miris juga sih. Iya. Nah, dan sebenarnya orang-orang kayak gini ya nggak bisa disalahin juga sih, karena memang ini cukup populer di sosial untuk itu. Nah, oke lah, jangan terlalu jauh kita ngomong ke pengembangan diri. Nah, itu sih sebagai tadi ya, itu mengembangkan diri itu ya itu tadi yang pertama, mengubah kebiasaan. Iya, betul. Yang bisa kita lakukan kedua itu adalah gini, fokuslah kepada ngomongnya ini ya, fokus Penciptaan. ya, menciptakan daripada berkompetisi atau bersaing. Terfokus pada pesaing gitu atau bersaing seperti itu. Karena seperti kita bahas juga ya tadi, baby. Jadi kalau aku melihat gini, kalau mengkreasi itu, menciptakan itu, mengcreate itu, kita jadi bisa punya pandangan yang lebih luas benar. terhadap sesuatu hal. Nah, kalau kita fokusnya berkompetisi atau bersaing, kita hanya fokusnya ke orang tersebut, dan kita berusaha mengalahkannya doang. Padahal banyak aspek yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri kita bila kita melihat lebih jauh. Iya. Nah, bahkan apa yang dia lakukan itu bisa jadi sebuah enhancement, penguatan untuk meningkatkan diri kita. Atau mungkin kita bisa berkolaborasi loh sama yang kita anggap pesaing gitu. Nah, kalau dia cukup ramah, makanya. Nah, tapi atau bijak lah ya. Yang lebih bijak. Tapi ya kalau dalam hal ini, kalau dari kamu gitu misalnya, ada nggak contoh-contoh yang menurut kamu tuh lebih bagus fokus mencipta daripada bersaing? Ya itu dah, kalau ke contoh sebenarnya aku langsung ke topiknya aja. Jadi gini, secara kita nggak sadar gitu ya, kalau kita terfokus sama pesaing tersebut atau orang yang pengen kita kalahkan, itu secara nggak sadar kita tuh mengidolakan, baby. Mengidolakan. Kenapa? Karena dia menjadi patokan kita, baby. Gitu, menjadi patokan kita. Dan bisa dipastikan gini, sebenarnya memang ini nggak bersifat universal gitu ya. Cuman
Contoh deh, aku ambil contoh di dunia modeling misalnya. Nah, kalau misalnya kita terfokus sama si satu, misalnya baby saingan aku talent juga nih, gitu, yang pesaing aku di dunia modeling ini. Misalnya. Nah, dan aku tuh bakal fokus kan ke baby. Nah, namanya makhluk hidup itu kan dia istilahnya punya, bukan istilahnya, sorry, punya pikiran, punya perusahaan, punya perasaan dan lain-lain. Dan nggak mungkin aku bisa lihat baby secara benar-benar transparan. Oke, nggak mungkin banget gitu. Nah, artinya pasti ada beberapa hal atau bahkan banyak yang aku tidak ketahui seperti itu. Oke, contoh gini. Aku melihat misalnya aspek di baby ini ada 10, ya, dan yang terlihat sama aku itu hanya 6 atau bahkan kurang, misalnya. Nah, aku bakal berusaha untuk lebih, dan nyatanya memang misalnya jadi lebih dari contoh misalnya 6 aspek ini atau 5 aspek ini deh, 5 aspek ini lebih, tapi udah bisa dipastikan dia bakal kalah di 5 aspek ini. Mungkin banget gitu, sangat besar kemungkinan kan, karena dia hanya terfokus di satu orang ini pesaingnya. Makanya yang baby pernah bilang, jangan picik, gitu, jangan picik. Jadi fokus mencipta itu yaitu, even misalnya kita dalam kompetisi kalah, tapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kenapa? Karena pandangan kita sudah luas tanpa batas, gitu, berkreasi, mencipta, gitu, dan punya kesempatan ke depannya lebih baik lagi kan, bakal jadi pembelajaran, bukan jadi drop. Iya, gitu. Iya, benar. Merasa kalah karena event tadi di kompetisi tersebut kalah, dia nggak akan merasa kalah, tapi saya kurang berusaha maksimal dan saya kurang maksimal untuk hal ini dia bakal tahu aspek-aspek yang harus dia gali lagi. Iya. Gitu. Nanti ujung-ujungnya dia bisa introspeksi. Nah, kalau dia udah berfokus kompetisi dan dia kalah dan dia nggak terima, ntar dia malah jadinya tuh besar kemungkinan drop baby. Gitu. Menghina lagi malah. Iya, bahkan menghina kan. Lebih ke tidak terima. Iya, jadi padahal diri dia sendiri itu drop baby. Iya. Padahal mungkin sebenarnya dia punya aspek yang lain yang lebih dari segalanya. Iya. Cuman dia nggak fokus ke aspek bakat lah kita. Mencipta. Dia nggak gitu. fokus ke situ kan. Bisa aja dia menciptakan sesuatu yang luar biasa tanpa harus mengikuti standar orang. Iya. Ya kan? Contoh Lady Gaga. Oh iya. Contoh kan Lady Gaga dulunya kayak gimana baby, ya kan? Dia menciptakan karakter dia di dunia tarik suara itu. Iya. Dengan keren sih itu. Dan kita concern ke penampilannya. Dia dulu tapi spesifiknya sih kalau baby kan mau dipelajari gitu ya. Aku agak sekilas lah. Dulu penampilan dia itu memang dicibir baby karena dia itu memang anti mainstream. Dia itu suka dengan penampilan yang anti mainstream gitu. Tapi sekarang lihat sendiri deh, baby ya kan malah jadi trendsetter. Iya, benar-benar gitu. Banyak yang berusaha ngikutin ya. Iya, makanya kenapa kita disarankan untuk, dan di level pun gitu ya, itu kan ide itu ada di tahap yang teratas, bener nggak baby? Jadi 1 menggibah, 2 peristiwa, 3 ide, ya kan? Nah, sama halnya di hal ini, mencipta gitu kan. Jadi ya kalau misalnya sekarang kayak gini deh, baby bisa nggak usah jauh-jauh, istrimu sendiri kayak gimana ya kan? Dihujatnya habis-habisan kayak gimana? Iya. Tapi kalau misalnya aku fokus untuk mencipta tanpa baby sendiri pun, pada saat pertama ketemu sama aku bilang kan, aku nggak mau bersaing. Bukan berarti aku nggak istilahnya lemah gitu ya. Tapi ya aku pengen fokus mencipta gitu. Benar-benar. Seperti itu. Ya aku nggak mau terlalu jauh juga karena takutnya kan nyerempet orang lain seperti itu ya. Gimana lagi menurut yang dari itu ya untuk pengembangan diri kan tadi yang pertama, kedua ya kalau dari aku sendiri ya benar sih, menciptakan sesuatu yang bahkan teman-teman aku bilang
hidupmu tuh penuh naik turun, tapi penuh warna juga. Temen yang spesial itu ya. Itu sih 2 orang itu ya kemarin. Iya, yang spesial. Iya. Itu kan Bapak menyebutnya spesial. Kan? Karena memang spesial. Memang spesial. Bang, hidup penuh warna, banyak naik turun tapi penuh warna. Dia bilang gitu. Aku bilang, ya memang aku tuh dengan begini, hidup aku jauh lebih berkembang loh, maksud aku. Memang dari segi dan lebih bahagia. Itu yang penting. Itu yang tadi ketiga mau aku bahas. Itu yang ketiga mau aku bahas. Tapi ya sudah, kamu udah ngomong. Jadi meskipun maksudnya gini loh, kebahagiaan itu nggak cuma dari faktor ekonomi. Tapi aku nggak bilang menjadi kaya itu salah loh. Kaya itu perlu. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaan diperlukan uang. Aku nggak pernah bilang jadi kaya itu salah. Iya. Bahkan itu penting. Bahkan kita bisa lebih banyak nolong orang loh kalau kita punya banyak uang. Nah, tapi bukan berarti sekarang gini, memang penghasilan aku lebih drop lah dibandingin dulu, lebih berkurang. Tapi aku lebih bahagia sekarang. Gitu loh. Lebih bahagia sekarang ketika kita berkembang dari segala aspek. Karena dari segala aspek itulah membuat kita gini loh, kita jadi bangga gitu loh sama diri sendiri. Agak sombong sih ini sebenarnya. Iya, jadi agak bangga gitu. Yang udah aku capai selama beberapa tahun. Kalau aku mundur ke belakang gitu, aku jadi bangga, tapi aku juga bersyukur aku mengambil beberapa keputusan itu, meskipun tidak semuanya baik. Ada juga keputusan yang salah, tapi aku nggak menyesal. Karena pada akhirnya aku sering menemukan gini loh, orang itu menyesal bukan karena keputusan yang diambil, tapi orang itu menyesal karena dia tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan. Gitu loh. Melakukan hal yang maksimal kan? Enggak, jadi bukan dia nggak. Sorry. Jadi aku tuh masih banyak melakukan kebodohan, tapi aku nggak membohongi diri sendiri. Iya, gitu ya? Aku nggak menyesal. Tapi karena banyak orang yang yang menyesal karena dia tidak melakukan hal yang harusnya dilakukan pada saat itu. Ya, aku jujur dengan hal begini ya agak bangga, agak bersyukur. Jangan ngomong agak sih, bersyukur sih, agak bangga ya bangga kok. Gitu. Nah, tadi itu dia sih. Nah, dengan self improvement ini akan mengantarkan kita tuh ke kebahagiaan. Ini sih kalau yang aku rasakan, dan ini yang coba aku share ke pemirsa MC Channel. Dan kamu juga mulai merasakan kan, meskipun gini lah kan, kamu pun punya penghasilan yang lebih besar dulu. Oke. Bener nggak? Kamu lebih bahagia kapan? Dulu apa sekarang? Sekarang. Contoh. Dan lebih pentingnya lebih tersusun. Iya. Gitu. Lebih tersusun dan lebih fokus untuk meniti masa depan gitu. Karena yang Baby pernah bilang, banyak pemasukan belum tentu bisa menjadikan kaya. Banyak uang, penghasilan besar nggak bikin kita jadi kaya. Belum tentu menjadikan kita kaya. Iya. Sebenarnya kalau lebih tepatnya gini, penghasilan besar doang nggak akan bikin lu jadi kaya. Harus pakai doang. Atau belum tentu. Gitu. Karena kalau nggak pakai doang, pakai belum tentu. Ya. Karena banyak aspek yang bisa menentukan orang itu kaya apa enggak. Iya. Bahkan orang yang punya penghasilan 10 juta doang, tapi dia disiplin dengan finansialnya, investasi yang selalu rutin, konsisten dan baik, itu dia bisa jadi miliarder loh. Ya memang. Iya, makanya. Ya nggak usah jauh-jauh, idola aku aja, Ibu Susi. Modal dulu berapa? 750.000. Iya. Jangan sedih. Iya kan? Nah, itu contoh. Itu ya kan, contoh besar itu. Itu contohnya besar banget. Sekarang punya pesawat, jangan sedih Anda. Karena dia fokus ngembangin diri dia terus. Nah, gitu. Dalam segala aspek loh. Nah, itu salah satu contoh besar. Contoh yang sangat bisa dijadikan panutan. Iya. Ibu Susi Pujiastuti itu panutan banget lah. Banget. Sayangnya beliau tenggelamkan. Ya kenapa sayangnya? Sayangnya nggak terus jadi menteri
kelautan dan Oke, jangan kelewatan bahasnya, jangan kelewatan nanti nyerempet. Iya. Oke, seperti itu. Ya udah, itu aja sih sebenarnya yang mau aku sampaikan ke pemirsa MC Channel. Aku tutup aja deh. Belum, baby. Oh, sorry. Oke, jadi dalam hal ini kalau Kamu yang tutup aja deh. Apa? Kamu yang tutup aja. Bentar, belum tentu. Tebak-tebakan. Nah, dalam hal ini aku agak serempet juga sama topik aku sebelumnya. Ya, ada pembahasan aku di video sebelumnya yang membahas tentang gimana caranya dapetin Koko Baby. Ya, ini pengembangan diri gitu kan, dan atau upgrade diri gitu. Nah, untuk mengupgrade diri ini ya yang sangat mendasar, kita harus balik lagi sih kayak yang topik tadi, baby, membuka pikiran, membuka hati, betul, dan benar-benar niat tekad bulat. Betul, gitu. betul. Kalau kita udah niat dan tekad bulat, lalu kita akan pikirkan, dan walaupun awalnya random, lama-lama bakal tersusun karena kita terfokus terus ke pikiran tersebut, dan kita juga bakal berperilaku mengarah ke situ, mengkerucut ke arah itu. Pasti karena itu udah hukum alami seperti itu gitu, atau hukum sainsnya seperti itu. Iya kan? Nah, akan terrealisasikan gitu, yakin deh. Dan kalau frekuensinya udah kena, kalian bakal ngedapetin orang yang kalian harapkan, tentunya satu frekuensi dengan kalian. Nggak cuma orang sih, apapun. Apapun tujuan hidup kita. Seperti itu. Kayak aku dulu punya sefrekuensi. Kalau aku tuh pengen improvement dalam bidang fitness, begitu aku ke Manila, yang aku tarik, jadi kayak dunia itu jadi terasa gampang loh. Ya kan, aku ketemu pensiunan binaraga, aku ketemu dokter chiropractor, aku ketemu ketemu atlet main fisik, dan ketemu dokter yang Roni itu yang aku bilang yang nebak badan aku cuma sekali lihat, terus akses gym gampang, dan aku bisa ngobrol sama physical therapy cuma modal 2 kopi Starbucks yang aku nyita waktu dia hampir 2 jam. Jadi dunia itu terasa mudah. Tapi pastikan pemikiran kita tuh benar-benar fokus ke situ dulu, dan kita benar-benar 100% yakin apa yang kita lakukan. Dan itu kan yang dinamakan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran, dan beruntungnya aku bisa begitu karena waktu itu dulu tuh aku lebih nggak bergaul, lebih memilih ya independen, tapi lebih bukan independen aja. Kok independen kan sama siapa aja gitu kan, masih ini kan. Kalau aku tuh benar-benar kayak mengisolasi diri, tau nggak, baby, dari lingkungan. Akhirnya baby terjun ke lingkungan orang-orang yang benar-benar baby pengen gitu kan. Iya, jadi ketarik gitu, kayak jadi ketarik. Aku yang ketarik, mereka yang ketarik, dan sama beberapa dari mereka masih berhubungan sangat baik. Kenapa coba? Ya, karena aku berpikirnya, karena dulu ya, ini juga sebenarnya agak arogan sedikit sih. Aku nggak mau, jadi kalau dulu tuh orang yang, ini agak-agak fanatik ya. Kalau orang yang udah ngajaknya party, nongkrong, begadang, itu langsung aku ngejauhin. Nah, gini, kalau aku simpulkan, kenapa baby bisa narik? Karena baby ada space. Oh, kosong. Ada space gitu. Available banget. Iya. Space available banget untuk kita menarik itu. Ya, kalau misalnya kita cukup niat, tapi kita tidak keluar dari yang tadi baby sebutkan, kita nggak akan ada space untuk menarik itu. Betul. Gitu, ya kan? Benar-benar. Dan aku singgung lagi di sini, memang bakat dan lingkungan itu memang sangat mendukung. Tapi semua itu bisa dipelajari. Tapi untuk next topic lah, gitu. Ya, yang aku tonton juga dari itu, dari channel tempat aku rebahan. Bakat sama lingkungan. Ya, gitu, yang kenapa aku bilang semua bisa dipelajari, karena ya ada myelin sama itu loh, baby, yang aku lihat itu. Myelin sama apa sih? Deep apa namanya? Apa ayo? Pokoknya itu untuk next topic deh. Jadi intinya semua bisa dipelajari gitu. Cukup nggak nih? Ya, udah kamu sebutkan sih penutupnya soal itu. Oke guys, jadi cukup untuk topik sekarang ini, kita cukupkan aja sampai di sini dulu, baby, penutupan.
Oke, pastikan kalian subscribe, nyalakan loncengnya, dan tetap supaya supaya terupdate kalau kita ada upload video baru. Dan sampai di sini dulu dari kita. Thank you for watching and I hope you guys enjoy it and bye bye. Laksana angin tak tentu arah, sesukamu pergi dan datang.